Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Respense Kansa Avanin. Baik, di sini saya akan menjelaskan instrumen musik dan imitasinya. Istilah musik berasal dari bahasa Yunani. Musik dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk bunyi-bunyian. Ungkapan yang dihasilkan melalui suara manusia yang disebut vokal, sedangkan ungkapan yang dihasilkan melalui alat musik disebut instrumental. Anak-anak memerlukan orang tua yang peduli terhadap musik, sehingga kemampuan musik anak akan berkembang dengan baik. Musik juga dapat mempengaruhi tubuh dengan cara mengubah detak jantung, terus juga bisa mengubah pernapasan dan gerak-gerak otot dan lain-lain. Penting untuk orang tua mengetahui manfaat kecerdasan musikal pada anak agar keterampilan yang lain dapat berkembang. Musik instrumental adalah musik yang tersusun dari rangkaian-rangkaian nada ritmik yang teratur dan harmonis, yang berisikan hanya alat musiknya saja tanpa ada suara vokal dari si penyanyi. B. Instrumen berbilah. Instrumen berbilah merupakan alat musik yang dimainkan dengan alat yang mirip dengan palu yang tumpul. Alat musik yang berinstrumen berbilah yaitu alat musik gamelan. Gamelan dibagi menjadi empat. Yang pertama yaitu gamelan ideofon. Gamelan ideofon ini sumber bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri. Jenis ini yang dikatakan sebagai yang paling tua dari yang lainnya. Yang kedua, gamelan membranofon. Sumber bunyi gamelan membranofon ini berasal dari selaput kulitnya. Gamelan membranofon ini dikatakan hampir tua, jadi hampir sama dengan gamelan yang pertama tadi. Bentuk-bentuk gamelan membranofon ini seperti relief Candi Borobudur. Terus yang ketiga ada gamelan aerofon. Jadi sumber bunyi dari instrumen ini berasal dari udara yang ditiup seperti seruling. Juga itu merupakan alat kelengkapan dari gamelan. Terus yang keempat ada gamelan chordonofon. Instrumen ini yang merangkup alat musik bersenar seperti dipetik dan digesek. Alat musik gamelan chordonofon ini sering dikatakan mendapatkan pengaruh dari kebudayaan dari luar. Baiklah, saya Siti Nurkhalifah. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian yang C, yaitu instrumen tiup. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa instrumen tiup ini merupakan bagian alat musik yang biasanya yang sudah pasti menggunakan cara ditiup. Nah, untuk alat yang pertama itu adalah trompet. Nah, trompet ini merupakan alat musik yang cara memainkannya dengan cara ditiup. Namun, cara memainkannya ini mempunyai teknik khusus di mana harus menggunakan nafas yang panjang. Kemudian yang kedua adalah saksofon, di mana ini pemainannya itu biasanya digunakan dalam acara orkestra dan band militer. Nah, namun sekarang sudah banyak digunakan dalam acara-acara modern. Kemudian klarinet ini teknik memainkannya menggunakan satu tarikan nafas agar menghasilkan suara yang kita inginkan. Kemudian yang flute ini merupakan alat musik yang terbuat dari logam. Kemudian untuk ciri khas suaranya ini biasanya dari yang lain ini, flute ini adalah yang paling lembut suaranya, atau nadanya ini yang paling lembut. Biasanya ini diperuntukkan untuk dimainkan di nada tinggi. Cara meniupkan ini menyamping ke kiri atau ke kanan. Kemudian alat musik yang selanjutnya adalah harmonika, di mana harmonika ini merupakan alat musik yang dikatakan mudah dalam cara memainkannya, karena hanya dengan meniup dan menghisapnya saja, maka akan mengeluarkan suara yang cukup bagus dengan nada yang. Kemudian pianika. Nah, pianika ini merupakan disebut juga dengan melodika. Alat musik tiup ini ditiup langsung ke corongnya atau menggunakan pipa lentur yang dihubungkan ke mulut. Ini merupakan melodi utama dalam mengiringi lagu. Cara memainkan ini juga dengan tangan
kiri memegang pianika, kemudian tangan kanan menekan bilah keyboard untuk memainkan melodi lagu dan mulut meniup untuk menghasilkan bunyi. Jadi tangan, mulut ini juga bekerja sama. Nah, biasanya pianika ini dimainkan sebagai alat pendidikan di sekolah seperti drum band, itu kan pasti menggunakan pianika. Kemudian suling atau seruling. Nah, seruling ini sudah tidak asing kita dengarkan. Cara memainkannya sudah pasti pada tahu kan, dengan cara ditiup, kemudian tangan menutupi lubang-lubang yang di situ ada nada-nada tertentunya jika kita tutupi. Alat musik tradisional ini sudah sangat terkenal karena digunakan dalam lagu-lagu daerah. Kemudian dibandingkan dengan yang lain, suling ini merupakan alat musik yang familiar di telinga masyarakat Indonesia. Kemudian recorder. Nah, recorder ini mungkin kebanyakan orang udah familiar sama musik ini. Biasanya itu dijadikan alat musik yang dimanfaatkan untuk belajar seni musik melalui seperti biasanya dilakukan di sekolah dasar. Cara memainkannya dengan meniupkan dari ujung pakai recorder. Kemudian dari beberapa jenisnya itu ada 3, yaitu treble, tenor, dan bass. Bahan yang digunakan dalam membuat recorder ini biasanya dari kayu, namun ada juga karena sekarang sudah modern, ada juga yang terbuat dari plastik. Dan masih banyak lainnya. Beberapa alat musik yang saya sebutkan ini merupakan alat musik yang cara memainkannya ditiup. Sekian dari saya, terima kasih. Melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Iva, yaitu ada instrumen petik. Nah, instrumen petik ini menghasilkan suara ketika senar atau dawai dipetik atau digetarkan sehingga bisa menghasilkan suatu suara. Suaranya ini macam-macam dari nadanya, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Alat musik petik ini ada yang tradisional hingga yang modern. Banyak sekali kita jumpai dan temui alat-alat musik jenis-jenis petik baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mulai yang dari tradisional sampai yang modern. Macam-macam alat musik ini seperti satu gitar. Gitar seringkali kita jumpai, bahkan masing-masing dari kita mungkin banyak yang punya karena penggunaannya yang mudah untuk digunakan. Kemudian bisa mengiring sebuah lagu dengan mudah karena tidak terlalu berat dalam membawanya walaupun ukurannya yang sedikit besar. Kemudian ada kontra atau bass. Kemudian ada ukulele. Ukulele ini ada bentuknya seperti gitar namun ukurannya jauh lebih kecil. Kalau di gitar itu sekitar ada 5 senar, kalau di ukulele ini hanya 4 senar pasang atau dawai. Kemudian ada harpa. Harpa ini alat musik yang cukup lama. Bentuknya seperti segitiga, terdiri dari papan suara dan leher yang memiliki 22 atau 47 senar. Penggunaannya jari tangan atau kaki dengan duduk menghadap ke papan suara, jadi bentuknya besar. Kemudian ada mandolin. Mandolin ini berasal dari negara Italia, menghias hingga ke bagian timur tengah. Kemudian ada kecapi. Kecapi ini salah satu musik tradisional asal dari Jawa Barat, yaitu Sunda. Memainkannya dengan dipetik menggunakan teknik tertentu, istilahnya menyentil. Kemudian ada alat musik selanjutnya, itu instrumen selanjutnya sasado, berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Indonesia bagian timur sangat banyak alat musik petiknya, dimainkan sejak abad ke-7 Masehi oleh masyarakat di sana. Kemudian ada sitar. Sitar ini berasal dari tanah Hindustan atau India, untuk mengiringi kerajaan zaman dahulu dalam penggunaannya. Jadi materi yang telah kami sampaikan yaitu alat musik berbilah, tiup, dan petik. Terima kasih.